identitas yang sangat berbahaya tentunya, karena identitas atau seperti kartu tanda penduduk itu merupakan yang sangat penting, terutama di Indonesia, karena dapat digunakan untuk berbagai macam hal, seperti penggunaan pinjol. Ada pula, selain hanya melanggar privasi menggunakan alat digital seperti HP, ada juga pelanggaran privasi menggunakan kamera, yang tentunya kasus ini sudah sering sekali terjadi di Indonesia. Seperti contohnya, ada seorang anak kos yang ternyata di kamar kos-kosannya ditaruhi kamera tersembunyi, ataupun bahkan di kamar mandi. Hal ini tidak hanya terjadi di kos, tapi di tempat penginapan publik lainnya juga, seperti hotel ataupun apartemen. Dan hal itu bisa memicu kejahatan yang lebih serius, ke tahap yang lebih serius di dunia nyata, seperti memicu pada pemerkosaan. Dari sini kita tahu, kejahatan itu tidak hanya berbentuk seperti pembunuhan, fitnah, ataupun begal dan seperti itu, tapi juga ada kejahatan melalui dunia digital, seperti melalui platform alat sosial media ataupun alat telepon seperti komputer dan lain-lain. Karena terutama kita sudah hidup di era digital, di mana semuanya sudah hampir dilakukan secara digital. Dan oleh sebab itu, perlindungan privasi sangat-sangat penting untuk diberikan oleh suatu negara ataupun pemerintah, terutama di negara yang memiliki tingkat kejahatan yang tinggi atau tingkat kriminalitas yang tinggi. Lalu, bagaimana dengan negara yang tingkat kriminalitasnya rendah? Tentu saja, kita juga harus memberikan perlindungan privasi yang sama. Kita harus memberikan semuanya secara adil. Namun, akan lebih baik bahwa negara yang memiliki kriminalitas yang tinggi diberikan secara lebih signifikan. Karena keretasan privasi ini, seperti tadi sudah saya katakan, tidak hanya berdampak di dunia digital, tapi juga bisa berdampak ke dunia nyata, seperti menaruh kamera yang bisa saja berdampak kepada pemerkosaan. Lalu seperti keretasan pembocoran rahasia sebuah perusahaan yang tentunya itu dapat merugikan perusahaan tersebut, atau bahkan kita dapat mencuri atau dicuri informasi identitas kita yang dapat diperjualbelikan oleh orang lain yang tidak bertanggung jawab. Seperti yang kita ketahui, di tahun sebelumnya di Indonesia sendiri memiliki kasus kebocoran data dari Kominfo, di mana Kominfo itu merupakan badan negara Indonesia menyimpan banyak data penduduk Indonesia. Dari situ kita tahu Indonesia pun masih merupakan salah satu negara dengan tingkat kriminalitas berbahaya, karena masih banyak sekali orang-orang yang bisa dikatakan seperti menghack ataupun pintar di dalam dunia IT dan komputer, bisa melakukan itu yang dirugikan tidak hanya satu orang, dan juga tidak hanya satu instansi tersebut, tidak hanya Kominfo yang dirugikan, tapi kita sebagai warga negara juga dirugikan oleh hal itu. Oleh sebab itu, saya sangat mendukung penuh mosi ini. Dewan ini menyatakan bahwa di daerah dengan tingkat kejahatan tinggi akan secara signifikan melindungi privasi. Terima kasih, itu argumen yang dapat saya sampaikan sebagai pembicara pertama tim pemerintah. Terima kasih. Terima kasih kepada pembicara pertama dari tim pemerintah. Kemudian untuk melanjutkan perdebatan, saya panggilkan kepada pembicara pertama dari oposisi untuk membuka kasus perdebatan di sisi oposisi. Bersilakan. Baik, terima kasih atas tempat dan waktunya. Baik, argumentasi akan dimulai dalam waktu 3, 2, 1. Dewan Juri yang terhormat, sekali lagi kita memperkenalkan mosi ini. Mosi ini mengatakan bahwa di daerah dengan kejahatan tingkat tinggi, Dewan ini akan secara signifikan melonggarkan perlindungan privasi, yang artinya Mohon maaf. Terima kasih. Yang artinya jika kita mendukung yang namanya pelonggaran privasi ini, artinya kita membiarkan atau justru tidak peduli atau mengurangi perhatian kita terhadap privasi orang lain atau privasi individu di suatu daerah, sehingga mereka salah menafsirkan bahwa pelonggaran ini artinya
artinya adalah peraturan atau perlindungan yang harus ditambah. Padahal maksudnya peraturan ini tidak dilanjuti secara khusus. Pelonggaran akan peraturan artinya peraturan ini tidak dilanjuti secara khusus. Artinya pemerintah mengurangi perhatian mereka terhadap kejahatan privasi yang ada, sehingga pada akhirnya mereka salah menafsirkan dan justru mereka mendukung argumen kami yang mengatakan bahwa kami menolak akan yang namanya menyesali tentang keputusan dewan yang secara signifikan ini melonggarkan perlindungan privasi. Padahal kita tahu kejahatan umum itu bisa saja berasal dari privasi, yang sama saja bahwa hal ini akan menjadi hal penting dan hal ini akan menjadi tanggung jawab pemerintah juga dalam memperkuat atau memperketat yang namanya peraturan untuk perlindungan privasi maupun perlindungan umum. Karena pada akhirnya mereka tidak menjelaskan mengenai bagian di mana mereka seharusnya mendukung akan pelonggaran privasi ini yang menyebabkan yang namanya pengurangan perhatian dari pemerintah terhadap privasi orang lain. Oke. Masuki setup saya sebagai pihak oposisi menilai dari mosi ini kita tahu di sebuah daerah kejahatan dengan tingkat yang tinggi, kita tahu di daerah itu sering terjadi kriminal dengan jumlah angka yang besar, kriminal yang bahkan ada kriminal yang sulit diatasi oleh pemerintah, sehingga pemerintah daerah juga memerlukan kerjasama dari pemerintah pusat. Melonggarkan perlindungan yang artinya tidak menindak secara khusus kejahatan privasi itu. Melonggarkan perlindungan berarti pemerintah justru mengurangi perhatian mereka terhadap yang namanya perlindungan privasi tersebut, sehingga kriminalitas atau kriminalitas khususnya terhadap bagian privasi akan semakin dilonggarkan, akan semakin dikurangi perhatiannya, sehingga dilihat dari status quo atau keadaan saat ini di mana di daerah dengan tingkat kejahatan yang tinggi banyak atau seringnya kasus kriminalitas yang terjadi banyak sekali dengan jumlah angka yang besar, mungkin dihitung dengan angka ratusan atau ribuan. Karena sedari awal pemerintah sudah lalai untuk mengurus daerah ini, pemerintah sudah anggapannya gagal atau bobrok dengan sistem perlindungannya, apalagi ketika mereka ingin melonggarkan sistem privasi yang dimana privasi ini justru menjadi hal penting bagi individu. Privasi itu adalah informasi penting, privasi itu adalah informasi yang mencakup bagaimana bagian individu yang tidak seharusnya diketahui oleh secara umum, sehingga goals atau tujuan kami adalah kami ini pemerintah atau dewan ini tidak melonggarkan perlindungan privasi itu secara signifikan dan justru ingin memperkuat dan memperketat perlindungan baik secara privasi maupun umum. Karena kita ketahui secara bersama perlindungan itu bukan hanya secara privasi, namun juga secara umum, sehingga butuhnya keseimbangan dalam memperkuat perlindungan yang bukan hanya kita lihat sebagai perlindungan privasi, namun juga memperlihat penguatan peraturan ini secara umum. Sehingga masuk ke prinsip atau argumen saya, manusia itu punya privasi yang tak boleh dilihat maupun dipergunakan secara umum. Mereka punya hak untuk melindungi privasi mereka. Kita nggak bisa pada akhirnya kekurangan perhatian terhadap kasus privasi orang lain. Juga hal ini bisa mengarah pada privasi dengan orang lain. Kita tahu seperti contohnya penyadapan telepon. Penyadapan telepon hanya menyadap telepon milik orang itu, namun juga bisa menyadap telepon milik keluarganya, kerabatnya, dan orang-orang di sekitarnya, dan orang-orang yang dikenal mereka khususnya. Akhirnya ini akan menjerumuskan mereka pada hal umum dan juga menjerumuskan pada kejahatan yang lebih umum. Di kasus seburuk kami sekalipun, meski kejahatan tingkat tinggi tetap terjadi, setidaknya penanganan dan pengatasan akan hal ini lebih diutamakan, lebih dilihat, karena kami ingin memperkuat sistem perlindungan itu. Kami ingin keamanan bisa diatasi dengan lebih baik, dengan pemerintah lebih peduli, bukan hanya pemerintah daerah, namun juga pemerintah pusat, sehingga kami bisa mengatasi yang namanya kejahatan privasi itu sendiri, di mana kejahatan privasi itu biasanya tersembunyi, biasanya dilakukan dengan jalan yang tidak kita ketahui, dan justru itu menjadi pusat perhatian kita, apalagi kita sebagai pihak pemerintah yang ingin kita memaksudkan diri kita sebagai pemerintah, yang dimana kita ingin agar keamanan masyarakat, kita sebagai pihak pemerintah yang memiliki kapabilitas yang lebih tinggi, memiliki kapabilitas yang lebih besar, ingin agar menjaga keamanan rakyat kita, apalagi tidak hanya bagian umum, namun juga bagian khusus atau privasi. Dengan diketahuinya bahwa ini adalah daerah kejahatan tingkat tinggi, sudah memberi gambaran bahwa sistem ini sudah bobrok, sistem ini perlu diperkuat, sistem ini perlu perbaikan. Maka dari itu kami tidak setuju dengan yang namanya mosi kita pada hari ini, di mana mereka justru ingin melonggarkan yang namanya perlindungan privasi ini secara signifikan, sehingga dengan pelonggaran ini menunjukkan bahwa sistem itu akan semakin buruk. Sistem itu akan menunjukkan kegagalan pemerintah dalam mengatur atau justru memberikan aturan tentang
penanganan dan pengatasan atas kasus ini, baik secara umum maupun privasi, sehingga pada akhirnya kejahatan akan terus terjadi atau justru meluas, dan pada akhirnya masyarakat juga akan dirugikan. Oleh karena itu kami sebagai pihak oposisi yakin dengan penyesalan kami ini, kami mengharapkan agar pihak pemerintah lebih peduli lagi, pihak pemerintah lebih memperhatikan dan memperkuat bukan hanya pada perlindungan pribadi, namun juga perlindungan baik secara umum. Oleh karena itu bangga menjadi tim oposisi. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada pembicara pertama dari sisi oposisi. Kemudian untuk melanjutkan kasus dari sisi pemerintah, saya panggilkan kepada pembicara kedua pemerintah. Saya akan memulai argumen saya dalam 1, 2, 3. Selamat pagi Dewan Juri dan hadirin sekalian. Saya selaku pembicara kedua pada hari ini akan membawakan argumen tim kami. Sebelumnya, terima kasih kepada tim oposisi yang telah menyanggah pembicara pertama kami. Tapi kami akan memberikan sanggahan kembali kepada kalian. Yang perlu ditegaskan lagi bahwa kami tidak mendukung kelonggaran, tetapi mendukung penuh perlindungan masif terhadap beberapa daerah dengan kejahatan tinggi. Bahkan jika tim oposisi berkata itu berarti kami tidak memperhatikan daerah lainnya, kami tetap mendukung penuh, tetapi kami menerapkannya dengan sifat yang lebih urgen lagi kepada daerah lain. Kemudian, privasi ini tentunya merupakan suatu hak yang sangat wajib dimiliki oleh semua warga di negara yang aman maupun dengan kejahatan yang tinggi. Yang perlu kita tegaskan lagi pada mosi ini adalah daerah dengan kejahatan tinggi. Kenapa hal ini perlu kami lebih urgensikan? Pertama, privasi ini merupakan faktor utama dari rasa keamanan seorang warga negara dan melakukan kegiatan lainnya. Pelanggaran privasi ini bisa berupa penyadapan informasi, penyadapan kamera, bahkan penyadapan telepon. Hal ini sempat terjadi di Indonesia sendiri. Contohnya pada kasus Kominfo tahun lalu. Diketahui pada saat itu informasi pribadi warga negara Indonesia bocor, dan informasi pribadi tersebut berupa nomor telepon, bahkan kartu tanda pengenal pribadi. Bayangkan jika hal ini menjadi sesuatu yang masif di berbagai daerah, terlebihnya daerah yang tinggi tingkat kejahatannya, akan lebih banyak kasus kriminal yang terjadi, seperti penjualan informasi. Dan menakutkannya lagi Dewan Juri, informasi pribadi yang berupa nomor telepon ini disalahgunakan sebagai teknik penipuan pada pinjol. Dan seperti yang kita ketahui sendiri, kejahatan pinjol ini sangat fatal dampaknya. Kenapa? Yang pertama, biasanya para pelaku aksi pinjol akan mendapatkan informasi pribadi kita lalu disalahgunakan dengan cara mereka memanipulasi data pribadi kita, sehingga ketika tagihan pinjol itu ditagihkan, mereka akan menagihnya kepada si pemilik data pribadi, padahal bukan mereka yang melakukan pinjaman online itu sendiri. Bayangkan jika hal ini benar-benar terjadi. Terlebihnya di daerah dengan kejahatan tinggi, kejahatan itu seperti jamur Dewan Juri. Suatu masalah yang tidak diselesaikan dengan secepatnya akan menjamur atau malah menyebar ke daerah lainnya yang bisa dibilang awalnya aman menjadi daerah yang rawan kejahatan juga. Dan dengan adanya perlindungan tingkat tinggi ini, kami bisa meminimalisir kejahatan penyadapan yang terjadi, dan mungkin lebih masif lagi, dan mungkin yang akan lebih masif lagi terjadi jika tidak kita selesaikan. Kedua, kita bisa mengamankan data pribadi warga masyarakat Indonesia. Bahkan hal ini sudah diterapkan di salah satu negara, yaitu El Salvador. Jika kami bisa melakukan perlindungan dan hal itu berupa hukuman yang diperketat dan perlindungan masyarakat berupa privasi, kita mungkin bisa mencontoh gerakan yang dilakukan oleh negara tersebut yang membuat negara El Salvador ini sendiri menjadi salah satu negara teraman di dunia sekarang ini. Dan hal ini bisa kita implementasikan dalam skala yang cukup kecil, yaitu menyaring daerah-daerah dengan kejahatan tinggi menjadi daerah teraman.
bisnis mengalami kerugian besar akibat penyadapan pribadi itu. Dan hal ini bisa dilakukan oleh pesaing pembisnis itu sendiri maupun orang luar lainnya. Kedua, maraknya kasus pelecehan yang lebih serius lagi terhadap negara. Dan hal ini memberikan cap atau label yang buruk terhadap suatu negara. Bayangkan, jika negara kita sendiri dicap tidak aman untuk keamanan wanita ataupun anak kecil. Padahal, merasa aman adalah hak asasi yang seharusnya dirasakan oleh seluruh warga. Jika kita menjadi seorang warga, kita berhak merasa aman. Oleh karena itu, kami sangat tidak setuju terhadap argumen yang disampaikan tim oposisi. Terima kasih. Terima kasih kepada pembicara kedua dari tim pemerintah. Kemudian untuk melanjutkan kasus dari sisi oposisi, saya panggilkan pada pembicara kedua oposisi untuk bersilakan. Baik, preferensi POA ini langsung angkat tangan saja. Apabila saya tidak menanggapi, berarti interupsi tidak diterima. Perdebatan akan dimulai dalam 3, 2, 1. Baik, Dewan Juri akan ada 2 kontribusi saya pada perdebatan kali ini. Ada poin rebuttal dan juga poin praktikal, di mana kita telah ahli emosinya di daerah tingkat kejahatan tinggi. Dewan ini akan secara signifikan melonggarkan perlindungan privasi, di mana artinya tim oposisi berarti nggak setuju untuk melonggarkan perlindungan privasi, yang mana justru tim pemerintah salah tafsir akan mosi pada hari ini. Maka mereka justru mendukung argumen kami. Sadari bahwa argumen mereka sudah tadi kacau. Mereka mengatakan justru harus memperkuat perlindungan privasi, yang dimana ini mendukung argumen kami. Mereka bahkan gak menjelaskan tujuan dari argumen mereka itu apa. Mereka bilang ini itu, mereka gak menjelaskan tujuan mereka pada akhirnya apa. Mereka salah menafsirkan mosi ini, padahal kami udah ngejelasin dan nyampain itu dari pembicara pertama kami. Mereka gak menjelaskan bagaimana pelonggaran perlindungan privasi ini pada ujungnya akan tetap berat di sisi mereka. Mereka gak menjelaskan akan hal itu. Dewan Juri sadari bahwa jenis kejahatan di Indonesia itu banyak sekali, gak cuma asusila atau kekerasan. Kita gak bisa mengorbankan satu sektor perlindungan kejahatan untuk sektor perlindungan kejahatan lainnya. Tim oposisi gak menginginkan akan hal itu, Dewan Juri. Yang kami inginkan di sini adalah di mana Indonesia dengan perlindungan kejahatan yang merata, sehingga bisa tercipta Indonesia yang lebih stabil dan mengurangi tingkat kejahatan yang ada. Kenapa saya bisa bilang dengan adanya itu bisa mengurangi tingkat kejahatan yang ada? Dewan Juri sadari bahwa kalau manusia itu punya boundaries, punya batas privasi yang gak bisa diketahui sama orang lain. Dewan Juri sadari bahwa di Indonesia masih sering sekali kita temui kasus-kasus kriminal dan pelecehan seksual, misalnya perampokan, penipuan, bahkan hingga peretasan data pribadi. Dewan Juri sadari kalau bisa kok bisa sih di daerah itu tingkat kejahatannya tinggi. Dia sadari memang sedari awal di sana itu memang udah nggak ada pengawasan yang ketat, sehingga mosi untuk melonggarkan perlindungan privasi di daerah dengan kejahatan yang tinggi ini nggak bisa dijustifikasi. Lalu memasuki poin praktikal, dampak short termnya apa, Dewan Juri? Ketahui kalau privasi manusia itu hal yang paling fundamental
dan peretasan yang ada, sehingga apa? Hacker akan lebih mudah dan peretasan dan untuk melakukan tindak kejahatan, dan ini bisa menjorok kejahatan yang lainnya yang ada. Dan worst case-nya apa? Bisa kita sadari bahwa kasus yang paling ramai, kasus di mana data Kominfo yang isinya data-data dari seluruh rakyat Indonesia diretas, ini memicu kemarahan, ini memicu konflik dan kemarahan rakyat, di mana data mereka bisa saja disalahgunakan untuk kejahatan misalnya. Di sini justru rakyat meminta untuk pemerintah lebih memperhatikan lagi keamanan privasi, yang dimana berarti mosi pelonggaran perlindungan privasi ini nggak bisa dijustifikasi, dan ini tetap berat di tim oposisi. Mereka salah menafsirkan mosi, dan itu kenapa pada perdebatan kali ini tim oposisi lebih unggul dan layak untuk dimenangkan pada perdebatan kali ini. Karena itu bangga menjadi tim oposisi. Terima kasih kepada pembicara kedua dari sisi oposisi. Kemudian untuk melanjutkan kasus dari pemerintah, saya mengingatkan kepada pembicara ketiga pemerintah, dipersilakan. Oke, Dewan Juri, saya akan memulai dalam 3, 2, 1. Selamat pagi Dewan Juri, saya selaku pembicara ketiga. Silakan saya untuk menyangga tim oposisi dulu ya. Perlu ditegaskan lagi bahwa kami tidak mendukung pelonggaran, tetapi mendukung penuh perlindungan masif terhadap beberapa daerah dengan kejahatan tinggi. Bahkan jika tim oposisi berkata itu berarti kami tidak memperhatikan daerah lainnya, kami tetap mendukung penuh dengan menerapkan dengan sifat yang lebih urgent lagi kepada daerah lainnya. Tapi Dewan Juri perlu dimasukkan pemerintah yang berisi banyak S2, S3 dan selanjutnya. Apakah orang-orang itu secara logisnya melepas keamanan di semua tempat hanya untuk memfokuskan di suatu tempat spesifik itu? Oke, lanjut ke argumen saya ya. Oke, saya mau menegaskan argumen kami, dan yang pertama adalah pinjol. Masalah pinjol ini atau pinjaman online ini sudah menjadi terkenal dan dia menjadi masalah yang cukup urgent ya. Dan misalkan ya, bayangkan apa tiba-tiba setiap suatu hari ya, kamu suatu hari pagi malam atau jam apapun, kamu tiba-tiba telepon. Wow, siapa yang telepon ya? Kamu angkat telepon itu dan lihat, wow, ada pinjol. Beruntung itu kalau kamu bisa bayar, dan kalau misalkan kamu masih kuliah, masih magang tuh ya, belum ada pendapatan, belum diupah gitu, gimana tuh mau bayarnya? Pastinya minta pinjaman lagi ke orang yang dekat ya. Misalkan yang pastinya orang tua ya, mah atau papa, minta uang 80 juta. Nominalnya cukup absurd, jelas 80 juta. Sekarang itu limitnya makin tinggi, ada yang sampai 100 juta untuk pada ini. Dan apalagi kalau kamu ditanya, untuk apa 80 juta itu pinjam? Lalu poin kedua saya, masalah kamera ya. Brand-brand pertama seperti Nikon, Fujifilm, Canon dan lain-lainnya itu setiap tahun pasti mengeluarkan suatu kamera, dan sebelum-sebelumnya 10 tahun sebelumnya juga sama. Dan sampai sekarang sampai sekolah ini kamera di tempat-tempat publik itu bisa berbentuk seperti baut yang kecil banget itu, sampai ada aplikasi khusus dan ada alat khususnya, ada ada alatnya lah, ada pakai sejenis sinar lah. Lalu yang saya ingin tunjukkan juga, dengan adanya banyak jenis
kriminalitas yang ada di suatu tempat yang spesifik, pastinya ada jenis-jenis beragam yang mungkin kita belum tahu di tempat-tempat yang lain yang ada terdapat masalah-masalah yang ada di tempat yang belum terbesar tempat spesifik itu. Oke. Karena itu, karena argumen-argumen saya dan tantangan saya sangat support, saya sangat mendukung dengan mosi ini. Oke, sekian, terima kasih. Oke, terima kasih kepada pembicara ketiga dari sisi pemerintah. Kemudian untuk melanjutkan kasus dari sisi oposisi, saya minta pada pembicara ketiga oposisi, dipersilakan. Sebelumnya, terima kasih atas kesempatan berbicara yang telah diberikan. POI dapat dilakukan dengan mengangkat tangan. Jika saya tidak merespon, berarti POI saya tolak. Speech akan saya mulai dalam 3, 2, 1. Dewan Juri sadari mereka menyatakan bahwa mereka tidak mendukung pelonggaran perlindungan privasi, di mana mosi yang disampaikan adalah di daerah dengan tingkat kejahatan tinggi, Dewan ini akan melonggarkan perlindungan privasi. Itu berarti penolakan terhadap pelonggaran terhadap perlindungan privasi adalah argumen yang harusnya dan layak disampaikan oleh tim oposisi. Dewan Juri, kami sudah menjelaskan mosi dari pembicara 1 sampai pembicara 2. Kalau mereka salah menafsirkan mosi, tetapi apa? Mereka tetap denial dengan argumen mereka. Mereka justru mendukung argumen kami, sehingga kami hanya akhirnya cuma tarik-tarikan. Kami nggak tahu arah debatnya ini kemana, karena kami sudah coba jelasin, tapi mereka nggak mau mendengarkan kami. Selanjutnya memasuki rebuttal. Tim pemerintah menyatakan bahwa setiap individu memiliki hak atas perlindungan privasi. Oleh karena itu kami menyatakan bahwa perlindungan privasi harus diperkuat dalam kasus ini, karena privasi merupakan sebuah dasar dari banyaknya kejahatan, terutama kejahatan melalui dunia digital. Mereka juga menyatakan bahwa perlindungan privasi dengan kriminalitas yang tinggi harus diberikan perlindungan privasi dengan secara signifikan. Bukankah itu berarti tim pemerintah mendukung argumen yang dimiliki oleh tim oposisi yang menegaskan bahwa perlindungan privasi harus ditingkatkan dilakukan secara signifikan? Kalian juga menyatakan bahwa kejahatan privasi dapat menimbulkan kejahatan terhadap data pribadi seperti pinjaman online yang akan menggunakan data pribadi yang didapatkan melalui pelanggaran privasi. Oleh karena itu, pada argumen kami dijelaskan bahwa demi mencegah kejahatan yang berlanjut, hendaknya dilakukan peningkatan dalam perlindungan privasi dalam daerah yang memiliki kejahatan tinggi, di mana kami menolak mosi yang menyatakan bahwa perlindungan privasi harus dilonggarkan pada daerah dengan tingkat kejahatan yang tinggi. Kalian juga menyatakan bahwa perlindungan juga harus diberikan kepada daerah lain. Kami sudah bilang bahwa kami memang benar-benar, kami tidak bilang bahwa kami memang ingin fokus di daerah itu saja. Kami dari tadi fokus pada mosi tentang daerah dengan kejahatan tinggi, yang berarti kami juga mempedulikan agar pengaruh daerah-daerah itu tidak menyebar ke daerah lain yang pada awalnya aman. Untuk kembali menegaskan argumen dari tim kami, daerah dengan tingkat kejahatan tinggi merupakan daerah yang tingkat kejahatannya bukan sebatas kejahatan umum yang dapat diatasi dengan lebih mudah seperti adanya perlindungan dari pihak berwenang, namun merupakan kejahatan privasi dan khusus yang memerlukan tindakan lebih. Dan juga melonggarkan privasi itu berarti mereka mengurangi tindakan secara khusus terhadap kejahatan. Padahal baik kejahatan umum ataupun privasi merupakan tanggung jawab besar dari pemerintah, sehingga jika terjadinya pelonggaran privasi hanya akan meningkatkan kejahatan dan tidak akan mampu mengatasi tingkat kejahatan yang tinggi di suatu daerah. Penyebab adanya daerah dengan tingkat kejahatan yang tinggi juga pastinya diakali dengan kurangnya perlindungan privasi, seperti banyaknya penyadapan yang terjadi, hingga kurangnya pengawasan dari pihak berwajib, sehingga menyebabkan maraknya kejahatan akibat kurangnya perlindungan di suatu daerah. Oleh karena itu, kami tegaskan kembali, di setiap daerah memerlukan tingkat perlindungan privasi yang merata, karena kejahatan yang disebabkan melalui adanya pelonggaran privasi dapat menimbulkan kejahatan yang tentunya lebih parah lagi hingga memberikan dampak buruk kepada lingkungan sekitar, seperti penyadapan yang berakibatkan kepada kebocoran data seseorang, sehingga data tersebut dapat menjadi sebuah alat kejahatan yang berlanjut. Dan alat kejahatan itu tidak hanya ditujukan kepada seorang individu tersebut, tetapi bisa menjadi dampak kepada keluarganya ataupun lingkungan sekitarnya. Kejahatan
kejahatan juga dapat menimbulkan pelonggaran privasi juga dapat menimbulkan kejahatan berlanjut yang bahkan lebih parah seperti perampokan, penipuan hingga pegadaian. Bahkan tidak hanya individu tersebut yang mendapat kerugian. Sehingga kami ingin perlindungan itu malah diperkuat baik secara perlindungan privasi ataupun perlindungan umum. Dan tentunya daerah dengan tingkat kejahatan yang tinggi tersebut memerlukan perlindungan yang diperkuat secara signifikan agar dapat mengurangi tingkat kejahatan di lingkungan tersebut. Didukung juga dengan moral bahwa setiap manusia itu memiliki privasi yang tidak boleh diketahui orang lain dan mereka mempunyai hak dalam perlindungan privasi. Pemerintah juga harus memperbaiki sistem perlindungan untuk mengatasi tingkat kejahatan yang tinggi. Salah satunya adalah dengan cara memperkuat perlindungan privasi dengan cara yang signifikan, apalagi di daerah dengan tingkat kejahatan yang tinggi. Serta privasi merupakan hal fundamental di mana jika privasi dilonggarkan akan menjorok ke dalam sebuah kejahatan yang baru. Karena jika data kita diretas akan dapat digunakan untuk melakukan kejahatan lain yang lebih parah. Sehingga diperlukan peningkatan perlindungan privasi, bukannya malah melonggarkan perlindungan privasi yang dapat meningkatkan kejahatan yang berlanjut. Sehingga perlindungan dalam privasi harus ditingkatkan dan dilakukan secara signifikan guna menjadi tahapan yang penting dalam mencegah banyaknya kejahatan yang berlanjut dan mengurangi daerah dengan tingkat kejahatan yang tinggi. Oleh karena itu, saya yakini bahwa argumen kami lebih jelas dan unggul daripada argumen tim lawan. Sekian, bangga menjadi tim oposisi. Terima kasih kepada pembicara ketiga dari sisi oposisi. Kemudian untuk menutup kasus dari sisi oposisi secara keseluruhan, saya panggilkan kepada pembicara balasan dari sisi oposisi. Dipersilakan. Terima kasih atas tempat dan waktunya. Untuk pembicara simpulan, argumentasi saya akan dimulai dalam waktu 3, 2, 1. Dewan Juri sedari awal jalannya perdebatan ini sangat mengunggulkan yang namanya opini dari pihak kami, dari pihak oposisi. Kami telah menjelaskan bahwa ini adalah opini yang kami mengenai ketidaksetujuan kami terhadap pelonggaran secara signifikan atau khusus, yang artinya semakin longgar peraturan yang ada, semakin longgar peraturan tentang perlindungan privasi terhadap masyarakat, apalagi khususnya mereka berada di dalam daerah yang dengan kejahatan tingkat tinggi. Sehingga pada akhirnya ini menjadi kesalahan tafsir bagi mereka. Karena perlunya kita pahami bahasa kelonggaran itu apa. Kelonggaran itu memperkecil, artinya khusus. Apalagi signifikan artinya khusus, yang artinya ini menjadi tanggung jawab kami oposisi yang ingin justru untuk memperkuat dan memperketat secara general atau secara umum peraturan yang ada, baik secara privasi maupun aturan secara umum, sehingga mereka hanya terus tarik menarik, mereka justru deadlock, nggak tahu maksud pesan apa yang mereka sampaikan, yang justru ini akan memberikan gambaran bahwa mereka justru mendukung kami, mereka tetap mempedulikan perlindungan privasi itu segala macam, padahal justru mereka seharusnya menindaklanjuti bagaimana mereka sebaiknya memberikan alternatif terhadap mosi yang justru ingin untuk melonggarkan secara signifikan perlindungan privasi di daerah dengan tingkat kejahatan yang tinggi ini. Dan juga mereka membahas mengenai kasus terbaik atau terburuk di dunia mereka, karena mereka dari awal mereka sudah salah melihat mosi, mereka sudah salah tafsir, mereka sudah salah dalam memahami mosi yang ada, sehingga kita nggak tahu arah mereka itu benar atau salah. Apakah mereka masih mendukung mosi yang ada? Apakah mereka masih teguh dalam pendirian mereka untuk yang tadi mereka bilang untuk mendukung privasi, justru itu mendukung argumen kami, itu menjadi kebingungan kami, yang sehingga pada akhirnya argumen kami layak dikatakan sebagai argumen yang masuk akal, argumen kami layak dikatakan yang paling dekat dengan mosi yang ada, argumen kami sesuai dengan mosi yang dibahas pada perdebatan pada kali ini, sehingga argumen kami layak berada di puncak dan tim kami layak dikatakan sebagai pemenang pada perdebatan pada hari ini. Terima kasih dan kami di tim oposisi. Terima kasih kepada pembicara balasan dari sisi oposisi telah menutup kasus dari sisi oposisi secara keseluruhan. Kemudian untuk menutup perdebatan secara keseluruhan, saya panggilkan kepada pembicara balasan dari sisi pemerintah. Persilakan. Saya akan memulai simpulan saya dalam 1, 2, 3. Terima kasih telah memberikan saya kesempatan untuk berbicara pada kali ini. Dan kami tegaskan lagi bahwa tim kami sangat mendukung penuh mosi di daerah dengan tingkat kejahatan tinggi. Dewan ini akan secara signifikan melindungi privasi.
setuju terhadap mosi di daerah dengan tingkat kejahatan tinggi, Dewan ini akan secara signifikan melindungi privasi. Oleh karena itu juga kami menentang